Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai media pembelajaran dengan pengembangan metode Azur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti Nurjana dari semester 6 kelas PAIC. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model Azur. Nah, model Azur ialah model pembelajaran yang dapat digunakan dalam jenis pembelajaran untuk proses media pembelajaran. Nah, model Azur itu ialah untuk dikembangkan aktivitas model pembelajaran untuk secara efektif dan efisien. Nah, model Azur juga itu bisa digunakan. Model Azur itu ialah model pembelajaran yang cocok untuk yang tepat untuk menggunakan media dan teknologi dan cocok dalam contohnya seperti pandemi saat ini. Kita belajar di rumah saja dan banyak murid atau mahasiswa yang belajar melewati seperti television, terus YouTube, dan Google. Nah, mungkin cukup sekian dari saya tentang pengertian model Azur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah dijelaskan bahwasanya metode Azur itu penggabungan antara teknologi dengan media atau perangkat belajar yang ada di kelas masing-masing. Kira-kira apa saja contohnya? Bisa dari e-movie, kemudian ada dari PPT, kemudian alat-alat teknologi lain yang mampu mendukung untuk pembelajaran siswa. Seperti ketika tentang pembelajaran agama Islam, maka pemutaran video, internet, atau apapun sejenisnya itu mampu mengembangkan atau membantu mempermudah siswa menjadi aktif dan kreatif di kelasnya. Beberapa contoh yang bisa dikembangkan dalam pendidikan agama Islam yaitu bisa menggunakan PPT atau video-video e-movie, kemudian YouTube, ataupun di masa sekarang ini, di masa pandemi sekarang ini, bisa kita lihat contohnya yaitu di salah satu stasiun TV yang menayangkan berbagai acara edukasi. Nah, demikianlah yang termasuk dalam golongan penggunaan media Azur sebagai salah satu media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Mengembangkan model Azur. Yang pertama, sederhana. Maksudnya sederhana yaitu relatif mudah untuk diterapkan. Kemudian yang kedua, karena sangat sederhana maka dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar. Kemudian yang ketiga ada komponen KBM. Maksudnya adalah dalam kegiatan belajar mengajar model Azur itu sangat lengkap. Kemudian yang terakhir ada peserta didik dapat dilibatkan dalam persiapan untuk KBM. Menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari model Azur itu sendiri. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihan model Azur. Di dalam model Azur itu terdapat banyak sekali komponen-komponennya, di mana komponen tersebut meliputi yang pertama ada analisis pembelajar, kemudian ada rumus pembelajaran, kemudian ada strategi pembelajaran, kemudian ada sistem penyampaiannya itu sendiri, dan di dalam model Azur ini, dalam pelaksanaannya itu ada penilaian proses selama pembelajaran berlangsung dan juga ada penilaian dari belajar ini itu sendiri. Kemudian yang kedua itu dalam ketika seorang guru menggunakan model Azur, maka sering diadakan pengulangan dengan tujuan untuk mereview, untuk mengulang sejauh mana siswa itu paham dengan materi yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga itu turut mengutamakan partisipasi
peserta didik sehingga diadakan pengelompokan kecil maupun diadakan pengelompokan secara tim. Nah, hal ini bertujuan untuk membentuk sikap aktif siswa itu dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat itu mendorong guru untuk menyampaikan materi dan mengelola kegiatan kelas. Nah, di sini dalam model ASER itu banyak sekali jenisnya, banyak sekali medianya, sehingga guru itu dituntut untuk benar-benar berpikir kreatif dengan bagaimana si guru itu memanfaatkan media ataupun alat teknologi yang ada untuk dimanfaatkan betul untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian di dalam model ASER itu terdapat juga kekurangan-kekurangan, yaitu yang pertama ada di mana model ASER ini tidak semuanya mencangkup komponen-komponen semua mata pelajaran. Kemudian walaupun komponen relatif banyak yang telah disebutkan tadi komponen-komponennya, namun semua komponen itu tidak bisa ya, termasuk tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Pengaruh pembelajaran menggunakan model ASER di sekolah. ASER model merupakan model pembelajaran yang menggunakan media yang tepat dalam proses pembelajaran. Kemudian model ini dikembangkan dengan tujuan untuk menciptakan aktivitas dan suasana pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dalam lingkungan sekolah tentunya, khususnya pada kegiatan yang menggunakan media dan teknologi. Dengan menggunakan model ini dapat memperjelas penyajian pesan yang terkandung dalam sebuah pembelajaran agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau terlalu banyak menggunakan kata-kata. Kemudian dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Perlu kita ketahui, dalam suasana pandemi corona saat ini, keterbatasan ruang dan waktu merupakan suatu yang menjadi hambatan atau permasalahan yang sangat umum. Maka dengan menggunakan model ASER, proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian dapat mengatasi sifat pasif peserta didik dengan menggunakan media yang tepat dan bervariasi. Kemudian memberikan dan menimbulkan perangsangan, pengalaman dan persepsi yang sama di antara peserta didik. Kemudian menumbuhkan kreativitas dan motivasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Mungkin itu saja beberapa pengaruh dari pembelajaran menggunakan model ASER di sekolah. Sekian teman-teman.